Stadion Marilonga. Dan saat ini kita sudah bersama Bapak Lambertus Sigasare, Kepala Dinas Dukcapil Ende. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Lambert. Selamat pagi rekan Antonia. Terima kasih sudah bersama Pro 1 RRND pagi hari ini. Ini terkait ya dengan pelayanan mendekatkan diri ke masyarakat yang pasti banyak usaha yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Ende ya Pak Lambert. Ini sampai pelayanannya di Stadion Marilonga ini bisa dijelaskan nih? Jadi begini. Karena memang kita masyarakat Kabupaten Ende menjadi tuan rumah daripada Piala Suratin Cup umur 17 tahun. Jadi Piala Suratin Cup ini melibatkan seluruh kabupaten. Jadi momen ini dimanfaatkan oleh Dinas Dukcapil untuk tidak hanya menonton bola saja, tetapi menyadarkan masyarakat untuk kepemilikan dokumen admin khususnya KTP elektronik. Jadi kita ketahui bersama bahwa masyarakat Kabupaten Ende sangat cinta, sangat dengan PCND-nya. Jadi momen ini yang sebenarnya kami ambil, ya, kami memanfaatkan terkait dengan perekaman KTPL untuk pemula. Ya. Jadi memang tujuannya ini untuk melindungi hak pilih dari masyarakat pemula. Yang kita tahu bersama bahwa ada dua agenda besar kita nanti di 2024. Yang pertama itu adalah pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Ya, jadi momen ini kita manfaatkan agar masyarakat calon-calon pemilih atau calon-calon pemula untuk menyempatkan diri merekam KTP. Makanya slogannya, ayo nonton bola, pulang dapat KTP. Sangat luar biasa ya Pak Lambert ya. Oke, ini bagaimana dengan antusias masyarakat semalam ini terkait dengan pengurusan KTP? Jadi pelayanan ini tadi perdananya tadi malam ya, tanggal 6. Dan antusiasnya cukup luar biasa, di luar dugaan Dukcapil. Ya. Jadi kami berpikir bahwa partisipan kami untuk mendukung Suratin Cup dengan adanya perekaman ternyata sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa partisipan masyarakat, bahkan tadi malam itu perekaman di atas 100-an orang, ya, yang melakukan perekaman. Sangat luar biasa. Itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah sadar, ya, akan kepemilikan dokumen admin khususnya KTPL. Karena apa? Karena memang NIK dan KTPL ini adalah dasar dari seluruh pelayanan publik yang ada di Indonesia yang kita cintai ini. Ya, jadi memang ini menjadi dasar dari seluruh pelayanan. Makanya kesadaran, jadi mereka melakukan perekaman KTP sebelum tim kesayangannya bermain. Ya. Kemudian setelah tim kesayangannya bermain, mereka juga berbondong-bondong mengunjungi stand Dukcapil yang sudah diparkir oleh mobil Garujiwa untuk melakukan perekaman KTP. Iya. Apakah semalam hanya pengurusan KTP saja ya Pak Lambert? Apakah ada yang lainnya seperti akte kelahiran atau perkawinan? Kali ini memang kami mengkhususkan untuk pemilih pemula. Ya. Pemilih pemula. Jadi pemilih pemula itu kita prioritaskan, bahkan bukan hanya umur 17-an tahun ke atas, ya, tapi pemilih-pemilih potensial yang notabene bahwa ketika mereka di 2024 itu berumur 17, itu kami langsung melakukan perekaman. Kami langsung melakukan perekaman.
Jadi maksud kami bahwa yang penting bahwa data-data perekaman itu sudah ada di dalam database-nya Dukcapil. Ya. Ketika anak itu nanti berumur 17 tahun, kami akan melakukan pencetakan ya, dan mendistribusikan. Dan strategi pendistribusiannya ini bisa juga masyarakat datang ke Dukcapil atau kami kirim. Ya, jadi kami sekarang dalam merintis kerjasama dengan PT Pos Indonesia ya, dalam hal ini PT Pos di ND, dalam rangka untuk mendistribusikan dokumen. Ya, jadi sistemnya itu COD nanti, cash on delivery. Jadi yang sudah merekam ketika nanti dia berumur 17, kami akan mengirim dokumen melalui PT Pos langsung ke rumah daripada masyarakat. Ya, jadi memang pelayanan ini sesuai dengan nawacitanya Jokowi ya. Jadi pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat. Jadi, ya, apakah kegiatan ini sepanjang penyelenggaraan Suratin CAP 2022? Harusnya seperti itu ya, tapi memang pertimbangan bahwa masyarakat akan berbondong-bondong ke stadion itu ketika PSND ya. Jadi kami mencoba untuk ketika PSND bermain dulu ya, karena kita tahu bersama bahwa tadi malam saja itu stadion overload ya, artinya over kapasitas. Karena banyaknya masyarakat yang mendukung tim kesayangannya ya. Jadi ini momen ini yang sebenarnya kami ambil ya. Tapi tidak terlepas seperti itu saja. Jadi kita ada program atau inovasi Dukcapil Go to School. Ya. Jadi memang Dukcapil sekarang ini gencar untuk mendatangi sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah untuk melakukan khususnya SMA SMK ya, untuk melakukan perekaman. Kami juga punya program atau inovasi yang namanya Persami. Ya. Jadi Persami ini bukan Persatuan Sepak Bola Maumere ya, bukan. Jadi Persami ini kepanjangan dari perekaman Sabtu malam Minggu. Ya, jadi biasanya Dukcapil akan hadir malam Minggu untuk masyarakat ya, khusus untuk perekaman KTP. Selama ini biasanya kami lakukan di lapangan Pancasila. Ya. Jadi ini Pak Lambert, jadi kegiatan ini selama penyelenggaraan Suratin CAP ya U17 2022 DPND, dan kira-kira persyaratan apa nanti yang akan dibawa ya, mungkin para masyarakat yang lain belum mengetahuinya. Baik, untuk persyaratan jadi sangat mudah ya, sesuai dengan PP 90. Masyarakat cukup membawa kartu keluarga. Ya. Kartu keluarga tentunya yang terbaru atau yang sudah barcode, yang sudah tanda tangan barcode ya, kertas putih yang sudah tanda barcode. Nah, bagi masyarakat yang masih memegang kartu keluarga lama atau kartu keluarga yang menggunakan kertas security, tinggal menambahkan yang pertama fotokopi pendidikan terakhir jika ada perubahan pendidikan. Misalnya dulu di kartu keluarga dia masih SD, sekarang dia sudah SMP atau SMA, maka dia memfotokopi ijazah terakhir untuk kami update, ya, untuk kami update di dalam kartu keluarga. Yang kedua, jika di dalam kartu keluarga belum ada kartu golongan darah, ya, masyarakat cukup membawa fotokopi kartu golongan darah. Kenapa seperti ini? Karena memang di KTPL itu ada status pendidikan dan golongan darah. Ya, jangan sampai kita mencetak KTPL itu kemudian golongan darah itu tidak tercantum di dalam. Karena memang pendidikan itu supaya menjadi dasar daripada pemerintah, ya, pemerintah Kabupaten ND, khususnya dinas-dinas terkait, untuk melakukan perencanaan berdasarkan pendidikan. Ya. Sedangkan golongan darah itu bisa digunakan untuk dinas-dinas terkait atau LSM, NGO, ada pelaku-pelaku di tingkat masyarakat untuk memanfaatkan golongan darah ini
sebagai sarana atau media untuk kita membantu masyarakat dalam hal ini ketika masyarakat membutuhkan golongan darah atau sedang sakit. Jadi itu memang karena di KTPL Blanko KTPL itu ada pendidikan dan pendidikan pekerjaan dan golongan darah, maka kita mewajibkan. Tapi kalau bagi masyarakat yang memang di kartu keluarganya sudah tertera pendidikan dan golongan darah, makanya dia cukup membawa kartu keluarga. Baik. Ini Pak Lambert, yang terakhir apa yang menjadi harapan dari kegiatan ini? Harapannya bahwa yang pertama bahwa Dukcapil sangat siap, artinya sangat menginginkan bahwa masyarakat itu sadar akan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, khususnya kepemilikan KTPL. Ya. Karena apa? KTPL ini adalah dasar dari semua pelayanan. Dan untuk mengurus KTPL ini tidak sesulit apa yang dibayangkan oleh masyarakat. Ya. Cukup membawa KTPL. Ya. Jadi memang memanfaatkan momen daripada kita harus berantri di kantor dinas. Ya. Mumpung ada momen surat tingkap ini, masyarakat sambil menonton bisa mengurus dokumen. Ya, jadi harapan kami bahwa pemilih pemula, partisipan pemilih pemula itu akan meningkat signifikan, ya, karena memang agenda besar kita, target atau goal kita ada di tahun 2024. Yang kami inginkan bahwa di tahun 2024 ini semua masyarakat yang punya hak pilih bisa melakukan pemilihan umum. Baik. Bisa melakukannya. Iya, terima kasih Pak Lambert atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Ya, salam sehat dan selamat berhari Minggu. Terima kasih juga, salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten ND. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barusan bersama kita ya Bapak Lambertus Sigasare, Kadis Dukcapil ND terkait dengan buat KTP elektronik ya Dinas Dukcapil ND layani masyarakat di Stadion Marilonga.